Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman, bos dan juragan, salam satu hobi dari saya. Salam Ducang, salam Kemiri Mania. Selamat berjumpa kembali dengan saya Gumelar Harja. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara melebu muncang aduk. Proses ini biasa saya lakukan setelah proses pencukaan. Lalu setelah pencukaan, muncang dinetralisir dengan jalan perendaman selama 1 jam. Nah, setelah dinetralisir dari kandungan zat-zat cuka, kita angin-anginkan selama kurang lebih 3 hari. Biarkan selama 3 hari itu muncang kita beradaptasi ya. Setelah proses pencukaan, dia melepaskan lapisan pelindung bagian luarnya. Maka dari itu dianginkan selama 3 hari agar muncang kita dapat beradaptasi. Nah, yang kedua, pelebuhan dilakukan jangan langsung sekali jadi ya. Kalau saya biasanya tidak seperti itu. Saya melakukan pelebuhan beberapa tahap. 1-3 kali pelebuhan. Mengapa? Yang jadi pertanyaan mengapa? Mungkin teman-teman bertanya, kok melebunya beberapa kali ya? Nah, dalam pelebuhan tahap awal, saya tidak melakukan pelebuhan total yang bertujuan langsung menghaluskan muncang. Kalau bahasa Sundanya itu dugi ka leumeut, dugi ka halus. Tidak saya lakukan seperti itu. Kenapa? Saya memahami berdasarkan pengalaman bahwa muncang ini adalah makhluk hidup ya. Jadi setiap proses yang kita lakukan terhadap muncang kita, itu dia harus mengalami adaptasi. Mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian pernah merasakan, mengalami pada muncang yang dilebu. Waktu di pelebuhan itu udah terasa cukup halus ya. Tapi setelah pemaian terasa kasar kembali. Itu membuktikan bahwa muncang ini memang makhluk hidup. Setiap apapun yang mengganggu bagian dari tubuhnya, dia akan mengcounter, melakukan perlawanan atau adaptasi. Nah, maka dengan hal itu saya juga tidak melakukan pelebuhan yang terlalu ekstrim ya. Hanya
cara penggosokannya juga ringan saja. Nah, satu saya pertama-tama mengapa saya tidak menggunakan sikat, tapi menggunakan karet spon ini, kecil ini. Tujuannya untuk membentuk mana yang daerah yang benar-benar kasar baru saya gosok. Dan penggosokannya juga nggak ekstrim ya. Nah, nanti setelah ini dikombinasikan dengan sikat seperti ini. Setelah proses pelebuhan pertama yang bertujuan untuk mempermudah kita dalam proses pemalian nanti, lalu kita lakukan proses pembaceman. Setelah pembaceman dengan minyak atau dengan cairan racikan kita, pasti rekan-rekan dan teman-teman melakukan pemalian ya. Nah, tujuan dari pelebuhan tahap pertama ini agar supaya dalam pemalian itu tidak menyakiti tangan kita ya. Kalau kasar sebelum dipaleh kita sebelum kita lebu sudah kita paleh, itu faktor kesulitannya cukup tinggi ya, bisa-bisa melukai tangan kita. Nah, setelah proses pelebuhan tahap pertama, ya kita cuci, kita garing-garingkan, cuci bersih, terus dikeringkan, diangin-anginkan, masuk pada tahap, biasanya masuk pada tahap pembaceman ya. Yang saya bilang tadi, pembaceman bisa pakai minyak atau ramuan-ramuan racikan kita. Terserah itu, silahkan. Itu berdasarkan, kalau saya berdasarkan jenis tekstur muncang kita. Setelah pembaceman yang durasinya 1 hari sampai 3 hari, biasanya kita lakukan pemalian. Nah, pemalian kalau saya pribadi malenya itu paleh kering ya, tanpa minyak dulu. Paleh kering sampai minyak yang ada di dalam muncang itu keluar ke permukaan. Akan terasa kalau dipaleh itu terasa ada minyak. Ya mungkin kalau cepat muncangnya 1 hari sampai 3 hari ya udah keluar ya. Nah, setelah itu saya melakukan mencuci lagi, cuci dan merendam lagi setelah pemalian. Nah, kita cuci bersih. Mungkin rekan-rekan menggunakan sabun ya. Kalau saya pribadi, nah disitulah saya menggunakan abu lagi, abu gosok, tanpa menggunakan bahan kimia, sabun. Nah, itu yang saya sebut pelebuhan tahap kedua. Nah, pelebuhan tahap kedua sama, nggak perlu pakai tekanan yang terlalu keras,
tapi ringan-ringan saja agar supaya tujuan kita tercapai, penghalusan, memunculkan urat-urat atau tulang-tulang yang ada di muncang kita tanpa melukai muncang kita. Nah, itu udah masuk pelebuhan tahap kedua dan seterusnya. Paling banyak 3 kali. Tujuannya apa sih pelebuhan ini? Yang pertama yang sudah saya katakan tadi ya, untuk memperhalus batok muncang kita agar dalam pemalian itu tidak melukai tangan kita. Yang kedua, memunculkan atau membentuk karakter muncang. Dengan pelebuhan itu otomatis karakter muncang kita akan timbul. Tulang-tulangnya itu atau otot-ototnya akan timbul, tapi dengan satu syarat. Pelebuhannya itu harus orang Sunda bilang itu dipapai. Mana yang kasar ya, seperti ini ya. Tuh, ini masih kasar, saya lebu daerah situ. Tujuan kita tercapai, memunculkan karakter muncang kita dengan tonjolan-tonjolan tulang-tulangnya, dan kita jangan mengganggu gigi atau taring atau pasangan ya. Biarkan itu halus atau halus dengan hasil pemaliannya. Yang ketiga, tujuan pelebuhan adalah muncang akan terlihat segar. Itu otomatis ya, akan terlihat segar, berkarakter, tidak kusam, dan mudah dalam pemalian. Nah, yang keempat, tujuan dari pelebuhan ini membuat pori-pori muncang kita akan terbuka, sehingga sirkulasi udara, memperlancar sirkulasi udara atau penguapan dari dalam muncang keluar. Ini kalau kita ini kan muncang ini di dalamnya kan ada biji, ada daging berbentuk biji, lunak, mengandung cairan. Apabila terjemur atau mengalami gesekan, itu akan panas, dengan otomatisnya itu penguapan ya, pengeringan ya. Nah, uapnya itu pasti keluarnya dari pori-pori. Nah, maka dari itu, agar cepat proses penguapan, kita bantu dengan cara pelebuhan. Apalagi dalam tahap kedua ya, pelebuhan tahap kedua itu
atau ketiga yang kita pemalian sudah menggunakan minyak, otomatis minyak itu kan sifatnya kalau dingin itu akan berubah menjadi seperti melamin ya. Itu otomatis menutup pori-pori muncang kita. Dengan tidak kerasa kita dina-dina menggesek, terjadi pemanasan di dalamnya itu akan timbul penguapan. Uap itu harus dikeluarkan, tapi lubangnya tertutup oleh minyak. Nah, itu yang mengakibatkan muncang kita kekuatannya menurun karena terjadi di ininya seringkali dalam pertandingan adu muncang, setelah kalah muncang kita gini kondisinya apa, kondisinya basah, masih basah atau kering ya. Itu disebabkan dari itu, dari proses pemalian tapi tidak diberikan ruang udara untuk penguapan. Jadi kalau bahasa Sunda bilang dibekem. Kalau saya biasa, pengalaman saya lakukan 2 hari sampai 3 hari itu saya melakukan pencucian ya terhadap muncang. Tujuannya itu tadi untuk membuka pori-pori pada muncang supaya muncang itu bernapas. Saya lakukan pencucian pada malam hari, lalu didiamkan, diangin-anginkan. Besok baru mulai pale lagi, pale kering. Setelah pale kering baru oleskan minyak. Nah, saya kira cukup sekian ya tip dari saya, mudah-mudahan berguna untuk kita, teman-teman, rekan-rekan, bos dan para juragan. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, tapi ini hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dapat berguna bagi semua pencinta kemiri mania Ducang. Silakan dicoba. Efeknya, coba rasakan efeknya pada muncang kita. Ya begitu aja teman-teman. Tapi jangan lupa like ya, komen, kasih masukan saya. Saya juga masih belajar, tidak maksud menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.